Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran ke-5 dan 6. Langkah-langkah membuat gambar cerita. 1. Persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. 2. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu, agar kita dapat memilih yang terbaik. 3. Penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman yang lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Gambar di sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar di sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikutnya, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita yang ditambahkan dengan teks cerita. Dalam cerita bergambar tersebut, terdapat contoh sikap tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Pengertian pola hidup sederhana. Apakah yang dimaksud dengan pola hidup sederhana? Sudahkah kamu menerapkannya dalam kehidupanmu? Apakah tujuan dari menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat apa yang kamu dapat dari penerapan pola hidup sederhana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita simak bacaan berikut. Pak Tony adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan. Ia orang yang sangat kaya dan memiliki harta yang banyak serta melimpah. Tanahnya sangat luas. Begitu pula uang tabungan dan depositonya sangat banyak. Namun, Pak Tony selalu menggunakan kekayaannya pada hal-hal yang bermanfaat saja. Beliau tidak pernah membelanjakan uangnya pada hal-hal tidak penting. Hidup Pak Tony sangat sederhana, tidak pernah sombong, walaupun harta kekayaannya sangat banyak. Penampilan sehari-harinya sangat sederhana dan ramah. Tidak pernah memamerkan kekayaannya. Terhadap keluarganya pun, Pak Tony selalu mengajarkan kesederhanaan. Walaupun anak-anaknya sudah besar, beliau tidak pernah memanjakan dengan harta kekayaannya.
Anak-anaknya diajarkan untuk hidup sederhana, tidak sombong serta pamer kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Pak Tony benar-benar menerapkan gaya hidup yang penuh kesederhanaan. Beliau pandai menjaga perasaan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena kesederhanaannya, Pak Tony di masyarakat sangat disenangi. Orangnya dermawan dan selalu banyak membantu kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak Pak Tony semuanya berhasil. Sekolahnya berprestasi sehingga membanggakan kedua orang tuanya. Semua itu karena anak-anak beliau bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka benar-benar sederhana untuk meraih prestasi. Tidak pernah menyalahgunakan kekayaan orang tuanya untuk berpoya-poya. Mereka menerapkan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Oleh karena kesederhanaan Pak Tony dan keluarganya, Tuhan pun selalu menjaga dan menambahkan apa yang diberikannya. Usaha Pak Tony bertambah maju, keluarganya selalu hidup rukun, dan masyarakat pun menyayanginya. Sebagai rasa syukur, keluarga Pak Tony selalu banyak berbuat amal kebaikan. Hidup sederhana artinya perilaku atau sikap dan perbuatan yang tidak berlebih-lebihan, meskipun mampu, tidak sombong, atau memamerkan diri dan tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Orang yang berperilaku sederhana adalah orang yang sanggup membawa diri sesuai dengan kemampuan serta keadaan lingkungan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup sederhana sangat penting dalam menjaga ketentramannya. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong, sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Tentunya, setiap orang ingin hidup bahagia, makmur, dan sejahtera. Orang yang merasa bahagia jika memperoleh kepuasan batin. Adapun kepuasan batin dapat diperoleh jika kita memiliki ketenangan dan ketentraman hati. Untuk memperoleh kebahagiaan, kita harus selalu berusaha menerapkan pola hidup sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar soal cerita perkalian pecahan. Contoh, pada hari Minggu, Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1/1/2 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Nah, untuk memudahkan kamu menjawab soal cerita, kamu cari dulu diketahui. Di sini diketahui dari soal cerita tersebut adalah Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1/1/2 sendok makan wijen. Ditanyakan berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika. Sehingga di sini kita peroleh 5 dikali 1/1/2. Langkah yang kedua adalah mengubah ke dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahan dari 5 adalah 5/1, sedangkan bentuk pecahan dari 1/1/2 adalah 3/2. Sehingga kita tulis 5/1 dikali 3/2. Selanjutnya, 5 dikali 3 per 1 dikali 2. Hasilnya 15/2. Lihat, 15 di sini adalah pembilang yang nilainya lebih besar daripada penyebut, sehingga kamu harus sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran dari 15/2 adalah 7/1/2. Jadi,
Wijen yang dibutuhkan adalah 7/1/2 sendok makan. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.